Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11. Nama saya Muhammad Dedi Rizaldi dari kelompok 4. Kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu agenda 2 terkait mind mapping anti korupsi. Sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Kita semua wajib sadar diri untuk anti korupsi karena korupsi itu bisa menimbulkan dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberikan amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Selanjutnya adalah pengertian korupsi. Korupsi berasal dari corruption yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dalam bahasa Yunani, corruption adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Lalu, apa saja tindakan pidana bagi perilaku korupsi? Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda terkait dengan tindakan pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, pembuatan curang, penggelapan dalam jabatan, berbentuk kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 /71. Sebagai ASN, kita wajib memiliki niat, semangat, komitmen anti korupsi, kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang semakin jauh dari korupsi terbagi menjadi dua, yaitu tunas integritas dan bangun sistem integritas. Pertama, kita akan bahas tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berinspirasi dari bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah identifikasi nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya yaitu penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya dan tentunya sudah ada nilai anti korupsinya. Lalu, penamanan nilai dan integritas itu terdiri dari kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Selanjutnya, bangun sistem integritas terdiri dari 3 komponen, yaitu reframing kultur. Salah satu contoh reframing kultur adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Lalu, seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas dalam bahwa sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Dan yang ketiga, sistem integritas organisasi terbagi menjadi leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi,
komponen sistem integritas, dan kematangan praktik. Itulah penjelasan tentang materi Agenda 2 Anti Korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.